Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib, isya, salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang terbaik, dan tentunya harapan kita mengawali tahun 2024 ini menjadi visi dan misi untuk bisa menjadi seorang hamba yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki dari setiap amalan-amalan kita dari hari ke hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, dan tentunya harapan kita bisa panjang umur dan bisa bermanfaat untuk umat dan bisa beribadah lebih panjang di atas permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai bagaimana tentang sikap kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa yang menjadikan setiap amalan ibadah kita menjadi prioritas, dan setiap apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang tentunya sama-sama kita harapkan dari ibadah itu ya, bantuan atau syafaat atau nanti pembelaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan itu sebagaimana yang kita sampaikan di pekan sebelumnya ya tidak dimuhasabah, tidak direfleksi kembali. Nah, sehingga ternyata amalan yang kita lakukan itu tidak bermanfaat atau tidak mempunyai efek apapun di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka di dalam suratul Ghasyiyah yang pernah kita sampaikan di pekan kemarin, ya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah, banyak orang yang berbuat amalan, baik salat, tilawah Quran, ya, begitu juga infak sedekahnya, bermuamalah sesama manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak muhasabah, tidak introspeksi ibadahnya apakah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, apakah itu merupakan perintah atau merupakan bagian daripada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dia tidak muhasabah, maka di sini amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Tetapi orang tersebut sudah capek, susah payah hidup di dunia dengan ibadahnya, ternyata dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana neraka yang disebut ini adalah neraka yang apinya sampai menjulur atau yang apinya sangat panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pembahasan kita di pekan yang lalu tentang babul masajid. Nah, tentunya ini korelasinya kemarin sempat ada pertanyaan-pertanyaan tentang nanti di bab ini ada salat tahiyatul masajid. Begitu juga dengan tatkala salat tahiyatul masjid ini banyak permasalahan yang timbul, terutama tatkala hari Jumat. Ya, pertanyaan kita, bolehkah salat tahiyatul masjid tatkala adzan berkumandang? Bolehkah salat tahiyatul masjid tatkala khatib sudah naik mimbar? Ya, nah ini perlu dibahas di dalam kesempatan kali ini karena mumpung adalah babnya di sini. Akan tetapi dari kesemua itu harus kita membedakan dulu sebagaimana muqaddimah di pekan kemarin. Ya, termasuk sekarang ini mushola kita ini termasuk masjid atau tidak? Dan boleh enggak atau disyariatkankah salat tahiyatul masjid di sini? Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Perlu kita bisa bedakan dulu. Berdasarkan dari awal kemarin,
Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya semua hamparan permukaan bumi ini adalah tempat sujud, bisa dijadikan masjid kecuali tempat-tempat yang kotor yang diharamkan seperti tempat kamar mandi, begitu juga dengan tempat-tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat najis yang lainnya pengecualiannya. Maka di sini tatkala kita membacakan doa-doa kemarin ya tentang bagaimana kita berangkat dari rumah lalu ke masjid tempat kita sholat dan seterusnya, berlakukah doa yang kita bacakan kemarin yang tatkala kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla atau adalla ya Allah, dengan menyebut namamu ya aku berlindung ya bismillah tawakkaltu, bertawakal kepadamu Allah Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa? An adilla atau udalla ya tatkala kita berlindung untuk sesat dan disesatkan ya sesat dan disesatkan. Azalla, begitu juga berlindung kepada Allah untuk dari yang tergelincir dan menggelincirkan. Ada orang yang berniat jahat kepada kita, penipuan dan seterusnya. Maka ini juga berlaku tatkala kita akan pergi ke kantor atau kerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita. Al-azlima dari kezaliman dan berbuat zalim. Kemarin kita sudah membahas bagaimana seseorang yang tatkala diberikan kedudukan di kantor, apapun jabatannya dimanapun dia kerja, maka berlindung dari perbuatan zalim dan menzalimi orang. Baik itu akan korupsi, baik itu akan menzalimi dirinya dan seterusnya, dan menzalimi juga keluarganya tatkala dia mencari nafkah atau mendapatkan nafkah dari hal yang subhat wa na'udzubillah juga yang diharamkan Allah. Au yuj'ala alayya. Begitu dia berlindung kepada Allah dari kebodohan dan dibodohi orang atau dibodohi oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Ya beberapa hari yang lalu ya ini sedikit sebagai pengalaman mungkin bapak-bapak juga sering ya. Mungkin dari bapak-bapak yang usaha provider dan seterusnya, mungkin seperti Pak Gon atau yang lain bapak-bapak atau Pak Bu Tuti yang lagi usaha kuliner atau bapak-bapak yang lainnya atau Bu pecel kita ya Bu Nenti gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapatkan telepon di WA dulu. Ya di WA ada pesanan dan seterusnya. Ya, meyakinkan sekali, mengaku dari Puskesmas Mustika Jaya yang ada di Mutiara Gading, namanya disebutkan, bendaharanya ini, ya minta pesanan 60 box untuk acara hari Rabu dan tanggal sekian ini. Nah, kita karena memang kita walaupun kecil punya SOP gitu ya di dalam kita berbisnis itu. Paling minimal jangan sampai kita senang dulu. Tetap harus ada ketentuan kita, dia harus DP minimal maksimal 50%. Masuk dulu. Ya, DP 50%, minimal 30% supaya ada kelihatan. Jadi karena kita kan namanya usaha itu, ya mungkin kecuali barang nanti bisa diskusi dengan Pak Agun atau bapak-bapak yang lainnya atau Pak Polisi atau yang lain. Ya, kalau barang sekian persen, 10, 20, 30 udah tinggi. Tapi kalau makanan itu harus 100%. Karena fluktuatifnya namanya bahan dan seterusnya cabai bahkan lebih dari 100% seharusnya. Itu selalu berubah. Nggak bisa akan dia stabil kecuali barang mati. Mungkin setahun sekali bisa akan berubah, tapi naiknya paling 10 sampai 15%. Tapi kalau namanya makanan setelah kita pelajari ternyata nggak bisa. Ya, jadi tatkala dia pesan lalu nelpon dengan keyakinan, dan nelpon ini ternyata kebiasaan itu biasanya dengan hipnotis, ada enggak, meyakinkan. Ya, setelah itu transfer, meminta jumlahnya dan seterusnya, saya bilang ada DP maksimal 50%, minimal 30%. Oh sudah nggak apa-apa. Ya, nanti yang penting kita transfer pelunasan transfer. Meyakinkan. Tapi saya sudah 50, saya sudah ada curiga dari apa yang dia inikan, yang dia sampaikan. Walaupun nyebut nama dan nomor dan seterusnya, ada foto profil dan seterusnya. Dan setelah itu tiba-tiba transfer lebih dari yang jumlah yang dipesan. Langsung dia nelfon, saya sudah transfer dari bendahara atas nama bapak ini bla bla bla. Tapi nanti kita akan nambah jadi 100. Dan begitu juga dengan jajan box, kue box tambahkan botol susu di dalamnya dan seterusnya. Tapi mohon maaf Pak, ya karena aturan dari kantor, kelebihan yang kami transfer tadi itu tolong dikembalikan lagi ke bendahara, dan nanti pesanan berikutnya yang kelebihan dari kekurangan dari 40 box itu kita akan proses setelah
transfer pengembalian dari sisa yang kelebihan transfer dari. Nah, kalau kita lagi sibuk dan seterusnya, atau lagi melayani pelanggan atau ini, mungkin akan berjalan. Dan bahkan di samping saya go berkat itu selang beberapa waktu jam dari saya itu ditelepon sama juga pesanannya, dan dia sampai bengong berdua di ATM mau transfer ya. Jadi dari siang sampai dengan jam 5 dia bengong. Nah, kalau saya alhamdulillah dari pas dia telepon yang kedua, Kak, langsung saya blokir. Saya cek, ternyata nggak ada masuk. Dia bilang, karena hari Minggu mungkin Pak. Nggak ada hari Minggu Pak, saya bilang. ATM itu dan sistem transfer kita di Indonesia udah online. Pada ceritanya saya langsung screenshot semua transferan pada hari ini beberapa menit yang lalu pelanggan saya transfer ya, itu langsung masuk, nggak ada istilahnya tertunda dan seterusnya. Jadi itu penipuan. Ternyata setelah saya cek, sebelum saya kondisikan juga beberapa menit sebelum dia akan memastikan lagi, karena kita kenal orang puskesmas, orang kelurahan, telepon beberapa jamaah pengajian ibu-ibu yang di puskesmas, nggak ada Ustaz yang namanya ini berdarah, ada. Nah, jadi itu modusnya sekarang. Mungkin ini modus lama, akan tetapi dikemas dengan sedemikian rupa. Biasanya telepon 2 kali dengan meyakinkan. Nah, biasanya ada clue-clue yang dia sampaikan kalau kita lagi bengong dan tidak mengamalkan doa pagi hari dan sore hari. Ya, salah satunya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adhilla wa dan surah azilla dan seterusnya. Ya, maka kita akan mudah dipengaruhi baik dengan kata-kata, melihat orang dan seterusnya. Dan ini perlu, apalagi tatkala membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim 3 kali. Itu bisa melunturkan COVID atau penyakit-penyakit yang lainnya. Tatkala kita baca pagi hari dan sore hari, itu salah satu juga penawar secara keyakinan kita secara Islam. Selain kita berusaha untuk terhindar dari penyakit itu, ya tadi menjaga makanan, olahraga yang yang teratur, lalu pola hidup yang sehat dan seterusnya. Ya, akan tetapi ada sebuah penelitian yang mengatakan kesembuhan itu 5-6-8-70% itu adalah diakibatkan atau pengaruhnya adalah keyakinan. Ya, keyakinan dan kepastian dari kita untuk mau sembuh. Ya, mau obat sebagaimanapun mahalnya dokter secanggih apapun, kalau udah niat ada kesembuhannya atau semangat untuk sembuh itu tidak ada, itu sulit untuk sembuh. Ya, nah sama dengan hal ini. Jadi tatkala kita berdoa kepada Allah di pagi hari, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya Bismillah, karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang tidak memberikan manfaat, dampak atau apapun segala sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari manusia, dari jin dan binatang Allah. Itu kita akan dilindungi. Sama halnya kalau kita aparat begitu polisi TNI masuk ke perkampungan daerah baru, maka disanjurkan kita membaca doa ini, minimal Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Apa kata Rasul? Orang yang membaca ini, kata para ulama juga, doa ini adalah tatkala masuk ke kampung baru yang belum dia pernah kenal dan seterusnya, banyak sihir, banyak segala macam di sana, atau orang-orang kita tidak kenal yang akan berniat zalim, jahat dan seterusnya, Allah akan melindunginya. Ya, Allah akan melindunginya dari manusia, dari jin, dari binatang buas. Ya, jadi sama kalau masuk ke hutan, mau naik gunung dan seterusnya, ya, tatkala kita Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Maka ini doa ternyata berlaku tatkala kita memberikan sebuah ruang pemahaman tentang apakah tempat sholat kita ini, musholla ini bagian daripada masjid. Maka pembahasan pertamanya ada harusnya kita membedakan apa? Mana masjid jami'. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama tentang bagaimana perbedaan kedua pemahaman ini. Yang pertama yang perlu supaya kita nanti enak membahas hadis tentang tahiyatul masjid ini, kita mengambil kesimpulan bareng-bareng apakah ini boleh kita di mushola ini salat tahiyatul masjid, boleh dipakai itikaf enggak?
gitu ya. Ya, jadi konteksnya itu. Yang pertama ya, di dalam bahasa dulu kita bahas. Masjid itu diambil kata akarnya adalah sajada. Ya, sajada yasjudu masjidan. Ya, masajid. Maka asal katanya adalah sujud. Sujud tempat orang sujud. Ya, maka kemudian makna ini meluas ya, sehingga ya diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi tadi tempat sujud secara bahasa, secara meluas maknanya adalah tempat yang berkumpul orang-orang beriman kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Imam Al-Zarkashi mengatakan walaqad kana as-sujudu asyrafu af'al as-salat. Mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia di dalam rangkaian salat atau ibadah kita. Ya, al-qaribul 'abdu min ar-rabb. Maka sujud ini adalah menampakkan seorang hamba untuk bisa dia dekat dengan Tuhannya. Posisi yang paling dekat dengan penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla, sujud. Sebagaimana pembahasan kita kemarin, ya, kepala ini yang paling dihormati, tapi tatkala dia sudah waktu salat, maka dia sejajar dengan kaki, dan bahkan sujud lebih tinggi kondisi bokong kita. Ya, tempat mohon maaf dikeluarkannya najis, maka tatkala sujud kepala kita lebih rendah daripada bokong, daripada bagian tempat dikeluarkannya hadas tersebut. Maka maknanya adalah tempat di mana kita menghamba dan di mana kita memposisikan diri kita bahwa kita adalah seorang hamba. Ashtaqu ismul makani minhu qailin masjid wa lam yaqulu marka. Maka karena seseorang hamba itu bersujud kepada Tuhannya, maka di manakah di sini maka tempat salat diturunkan dari kata ini, dari kata masajid ini, ya, sehingga orang menyebutnya masjid. Ya, melentuskan masjidan, dan mereka tidak menyebutnya makanul marka, tempatnya ruku. Ya, jadi bukan sematkan sebagai tempat ruku. Ini menurut Imam Al-Zarkashi. Maka makna masjid secara istilah, ya, itu adalah merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya semua hamparan permukaan bumi ini adalah tempat sujud dan boleh dijadikan tempat salat. Karena qala Rasulullah SAW, wa ju'ilatil lil ardi masajidan wa quhuran. Seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sujud atau salat atau masjid, ya, dan alat bersuci untukku. Maka fa ayyama rajulun min ummati adraktumus salat fayusalli. Maka siapapun di kalangan umatku tatkala dia menemukan waktu salat atau masuk waktu salat, maka salatlah di tempat itu. Ya, kecuali tempat-tempat tadi yang dilarang, seperti ya tempat buang kotoran, ya, tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat najis. Ini berlaku secara umum. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, wa aina ma adraktumus salatu fa shalla fil masjid. Dimanapun seseorang itu menjumpai waktu masuknya salat, ya, maka segeralah dia salat, karena tempat itu adalah masjid baginya, atau tempat dia menemukan atau masuknya waktu salat itu adalah masjid baginya, ya. Maka berdasarkan hadis tersebut, ya, semua makna daripada secara istilah masjid ini sendiri adalah semua tempat yang ada di permukaan bumi ini dengan syarat taharah, dia bersih, jauh dari kemaksiatan atau jauh dari najis, maka boleh dijadikan tempat salat atau disebut sebagai masjid. Maka di sini perlunya kita membahas kembali, ya, hadis-hadis yang di atas yang ada dari Allah Subhanahu wa taala tentang permukaan yang ada di permukaan bumi ini yang disebutkan Rasulullah SAW mengatakan sebagai masjid. Maka di sini Imam Zarkashi menyebutkan, ya, makna masjid menurut istilah. Beliau memperjelas lagi untuk memperjelaskan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Thumma innal 'arafa al-khassas al-masajid. Kemudian masyarakat muslim, ya, memahami masjid itu sebagai apa? Ya, bil makanil muhayyil lis salatil khamsah. Ya, ini tempat didirikannya salat yang 5 waktu. Ini masyarakat secara umum memahami masjid itu
Pemahamannya adalah tempat didirikan sholat yang 5 waktu. Berarti musola kita termasuk 5 waktu ya. Ya. Jadi masjid juga yang biasa dikatakan masjid juga ada tempat 5 waktu. Hatta yakhrujul wa fasalli mujtami'an fihi lil 'iyali wal muhawwiha. Lalu sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat id atau semacamnya, ya, itu fala yu'ta hukmuhu, tidak dihukumi sebagai masjid. Jadi lapangan, kantor yang tempat dipakai sholat id dan seterusnya itu tidak dihukumi sebagai masjid karena tempatnya bukan permanen atau biasa digunakan sebagai sholat yang 5 waktu. Hanya ditempatkan di barang tertentu saja, waktu-waktu tertentu sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Maka kemudian Fatwah Lajnah Ad-Daimah, ya, Saudi Arabia mengatakan al-masjidul lughatan mawdu'ul masjud. Masjid secara bahasa artinya tempat sujud. Wa syar'an kullu ma a'dha yu'ti fihi al-muslimuna shalawatul khamsah jamaah. Dan adapun ya secara syariat, ya, atau pengertian syara' yang dimaksud dengan masjid itu tempatnya berkumpul kaum muslimin untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Ya, bersibawi secara berjamaah, bukan munfaridah, bukan sendiri-sendiri. Berarti di sini termasuk musala yang ada di kantor. Dan kalau ada musala dibangun, terus di tempat bis, di tempat kereta, ada orang salat sendiri di sana, ya, ada orang salat berjamaah sendiri dan seterusnya. Tapi tidak tempatnya permanen. Ya, maka di sini penjelasan lagi beliau mengatakan wahudul masjidul ladzi a'dha yusalli fihi al-muslimuna shalawatul khamsa jama'atan hiya ma ahata bihi min banahi aw khashaba. Nah, di sini diperjelas lagi, ya, walaupun bahan-bahan daripada masjid tadi yang digunakan sebagai salat 5 waktu, ya, yang setiap 5 waktunya didirikan salat, walaupun itu hanya sekedar pelepah korma saja, atau hanya sekedar papan saja, atau sebatang tembok saja, ya, dia mengatakan wa hadza huwa alladhi yu'ta hukmuhu masjid, maka ini dihukumi sebagai masjid walaupun hanya sekedar benteng pelepah, ya, atau dulu misalnya mushola kita tidak tertutup seperti ini, hanya sekedar sampai dengan seperut atau sepinggang saja, ya, maka itu dihukumi sebagai masjid. Maka di sini dijelaskan lagi oleh beliau, oleh Imam Al-Zarqasi, ya, min mana'il khaidi wal nifasi wal junubi wal junubi min al-maqtubat fihi. Maka begitu juga hukum-hukum di dalam masjid tersebut, walaupun dari pelepah kurma ataupun sebatang papan atau tembok setengah saja. Nah, di sana berlaku hukum tidak bolehnya seorang perempuan yang haid dan nifas itu memasukinya. Ya, begitu juga orang-orang yang junub itu dilarang masuk dan beriktikaf di dalamnya. Maka di sini disebut sebagai masjid. Ya, ini adalah Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Daimah. Nah, adapun masjid jami', nah, di kita itu kan ada masjid dikenal masjid umum, ada dikenal masjid jami'. Ya. Asal kata masjid jami' ini sebenarnya sama. Ya, masjid tempatnya sujud, jami' tempat orang berkumpul. Ya, tempat orang berkumpul untuk apa? Melaksanakan salat yang 5 waktu. Istilah ini perlu dicatat terkait tentang masjid jami' ini. Karena asal katanya, ya, adalah dari akar kata masajid. Nah, Dr. Said Al-Qatani mengatakan amal jami' fahuwa ni'tul masjid safili dzalika li'annahu yajma'u ahli. Maka beliau mengatakan adapun kata jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid, disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaah atau kaum muslimin, ya, dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Wa yuqalu al-masajid alladhi tusallu fihi al-jamaah wa in kana shaghira, dan adapun, ya, seandainya bangunan itu walaupun kecil tapi sepakat masyarakat mengatakan dia masjid jami', maka dia berlaku sebagai masjid jami'. Jadi bangunannya tidak menentukan dia apakah besar disebut sebagai masjid jami', terus kecil bukan masjid jami', tidak. Ya, tapi intinya adalah tempat berkumpulnya atau mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Begitu juga dengan sholat
Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka wa in kana saghiran li annahu yajma'un nasu fihi waqt ma'lum. Maka karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu, maka secara umum walaupun kecil dan besar dia dikatakan masjid jami. Nah, adapun masjid-masjid yang sebagaimana kita sebutkan tadi di kantor, ya, atau tempat-tempat umum yang dimana ada mushola kecil, yang dimana di sana tidak didirikan jamaah, tidak didirikan kajian ataupun salat-salat yang 5 waktu secara rutin, ya, walaupun mungkin ya tatkala waktu zuhur karena istirahat, mushola kantor, baik itu mungkin di Mabes ataupun mungkin di di Kapolres dan seterusnya, ya, ada mushola kecil, bukan masjid, tidak dipakai sholat Jumat, ya, sholat zuhur karena istirahat berjamaah orang, tapi asar nggak ada, maghrib kantor sudah tutup, berarti tidak ada yang melakukan sholat berjamaah di sana, maka dia menjadi mushola, ya, menjadi mushola yang kapan-kapan tatkala kantor itu pindah, ya, sebabnya mungkin kontraknya sudah habis, tidak kuat lagi membayar dan dijual, maka dia berubah fungsi mushola itu, bisa menjadi WC nanti ke depannya, bisa menjadi tempat ruangan khusus siapa dan seterusnya, atau bisa menjadi yang lainnya, maka dia tidak permanen, ya. Sedangkan mushola kita di sini sudah permanen, kan? Sudah permanen. Dipakai sholat Jumat? Enggak. Nah, tapi sholat 5 waktu selalu dari zuhur, asar, maghrib, isya. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala, batasan yang dikatakan sebagai masjid yang telah disebutkan di atas yang tadi kita sampaikan itu, ya, adalah di mana tempat, ya, kembali lagi mempertegas, didirikannya sholat 5 waktu dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah yang 5 waktu tersebut di samping ibadah, kajian dan yang lainnya, ya. Maka di sini Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, tentang tempat yang disediakan kantor untuk sholat yang 5 waktu, ya, tentang kantor. Sementara status bangunan kantor ini sebagaimana kita sebutkan, nah, ada misalnya kantor, dia 5 waktu didirikan, selalu didirikan waktu sholat 5 waktu terus dijalankan, tapi status daripada bangunan kantor tersebut adalah sewa. Ya, kalau tadi misalnya milik sendiri tapi tidak dilakukan sholat 5 waktu, ya hanya zuhur saja. Tapi ini ada kantor 5 waktu terus, satpamnya sholat jamaah di sana, stafnya ada yang ini ngelebur dan seterusnya seperti itu. Tapi statusnya sewa, bagaimana? Maka di sini maksudnya adalah tidak dihukumi sebagai masjid. Sebagaimana yang penjelasan daripada beliau, hadza laysa lahu hukmul masjid. Tempat semacam ini tidak memiliki dihukumi sebagai masjid karena status bangunannya adalah sewa. Hadza musalla badalul annahu ma'lum badalul mamluk al-ghayri wa anna maliku lahu bihi fa huwa musalla wa laysa masajidan. Fala tatba'uhu hukmul masjid. Maka di sini secara umum dikatakan sebagai musalla dan tidak bisa dihukumi sebagai masjid. Maka jamaah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan di dalam beberapa ensiklopedia fikih, ya, al-masjidul baitu laisa al-masjidu al-baitu laisa bi masjidil haqiqatan wala hukman fayajuzu tabdilahu, ya, fayajuzu tabdilahu wa namul junubu fihi. Masjid di rumah tempat kita sholat sama, ya, bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi sebagai masjid, ya, sama dengan di rumah kita gede gitu, mendirikan mushola yang sholat itu hanya keluarga saja, ya, maka itu sama halnya tidak dihukumi sebagai masjid, sehingga boleh berubah menjadi ruangan yang lain atau bisa berubah menjadi taman nanti ke depannya dan seterusnya, maka itu juga tidak dihukumi sebagai masjid. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah semua permukaan di atas permukaan bumi ini, yaitu adalah dikatakan sebagai masjid, tempat boleh kita melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, masjid bisa semua yang digunakan, yang dimaknai juga bisa dikatakan masjid itu, sebagaimana
yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi, begitu juga dengan beberapa pendapat daripada para ulama tentang masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, sholat yang lima waktu. Ya, maka ini walaupun tidak digunakan sebagai Jumat, ya, tidak digunakan sebagai sholat Jumat. Lalu kemudian masjid jami itu masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan untuk Jumatan. Adapun musholla, ya, atau umum, ya, tempat sholat 5 waktu dalam pengertian syariat termasuk menjadi hal yang biasa kalau tempat ini bersifat permanen. Ada musholla, ya, seperti kita ini, tapi dia digunakan sebagai tempat sholat yang 5 waktu. Ya. Lalu berikutnya, tatkala dia digunakan sebagai tempat sholat 5 waktu, ya, posisinya atau statusnya juga permanen. Ya, maka ini menjadi tempat yang bersifat yang mana sudah permanen, ya, biasa digunakan untuk sholat 5 waktu karena memang sudah kebiasaan masyarakat di sana. Maka semua bangunan ini atau bangunan tersebut dihukumi sebagai masjid. Ya, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana masjid jami atau sebagaimana masjid separat seperti umumnya. Dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, ya, wanita haid yang nifas tidak boleh masuk, ya. Begitu juga dengan orang yang berjunub tidak boleh sholat di dalamnya dan beriktikaf atau sekedar layah-layah di dalamnya, itu tidak boleh. Maka kita mengambil kesimpulan, mushola kita al-jihad ini dihukumi sebagai masjid walaupun tidak digunakan sebagai sholat Jumat. Ya, karena dia pertama digunakan sholat yang 5 waktu. Ya, lalu berlaku juga tadi, ya, tatkala sudah berlaku dia sholat 5 waktu dan mengumpulkan kaum muslimin di sini untuk melaksanakan sholat, ya, dan itu senantiasa sholat 5 waktu ditegakkan, maka berlaku hukum-hukum yang ada di masjid secara umum. Yang haid nifas tidak boleh, tatkala tidak ada keperluan. Yang junub juga tidak boleh melakukan daya-daya, apalagi sekedar ngopi-ngopi. Ya, jadi berlaku itu. Ya, jadi di sini yang perlu kita kondisikan. Nah, sehingga tatkala salat tahiyatul masjid yang kita akan dirikan di musholla, yang mana musholla itu digunakan untuk salat yang 5 waktu pada umumnya dan itu tidak pernah tidak dilaksanakan, maka ini boleh kita melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, jadi ini jamaah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa terang nanti tatkala kita mengkondisikan bahwa kita sholat tahiyatul masajid, ya, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh yang kita akan bacakan kemarin waktu kita bahas tentang doa masuk dan keluar masjid, maka ini berlaku. Ya, doa ketika menuju masjid, doa ketika kita akan masuk ke dalam masjid, dan doa kita tatkala keluar dari masjid. Ya, maka ini berlaku. Ya, jadi tatkala Bapak keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azilla dan seterusnya, atau cukup mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Begitu juga tatkala kita masuk ke dalam masjid, ya, doa-doa tatkala kita membaca a'udzubillahil 'azim wa biwajhihil karim wasultani, atau dengan doa yang hanya pendeknya saja, ya, tatkala kita pertama membaca bismillah, ya, lalu mohon kepada Allah, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lil dzunub, atau Allahumma ighfir lil dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu minimal yang kita baca tatkala kita masuk ke dalam masjid, ya. Begitu juga masuk ke dalam musholla kita ini adalah sama dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lil dzunubi waftah abwaba rahmatik. Begitu tatkala dari masjid kembali membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lil dzunubi waftah li abwaba fadlik, Allahumma as'amni minasyaitonir rajim. Ya, Allahumma ma'simni minasyaitonir rajim. Kita berlindung tatkala keluar dari musalla atau masjid itu supaya tidak lagi diganggu atau disesatkan oleh syaitan.
Maka jemaah yang subhanahu wa ta'ala, ya tentang keutamaan daripada salat tahiyatul masjid, tentunya dalam bab masjid ini, ya lalu kita begitu juga terjalan hanya sekedar datang pagi hari, sore hari akan duduk, itu bernilai ibadah ternyata. Ya, apalagi kalau bapak-bapak biasa hari Ahad itu sudah akan kerja bakti bersih-bersih. Dalilnya mana? Dari Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man 'ada ila al-masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada ila al-masjid wa raha'a Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada'an wa raha. Barang siapa di pagi hari dan sore harinya, ya, datang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya jamuan di surga di pagi dan sore hari itu. Itu datang ke masjid saja. Ngapain? Ya, cuma datang-datang doang berarti. Ya, cuma datang sekedar membersihkan, ngerapiin dan seterusnya pagi hari, sore hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyediakan jamuan dari surga Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari itu. Bentuknya bagaimana? Ya bukan hanya fisik saja. Bisa dari keluaran sempat, kelapangan dada, kesehatan, ya, bisa senantiasa bisa digerakkan untuk datang ke majelis ta'lim, bisa ikhlas untuk menerima kekurangan pasangan, kekurangan anak, sabar dalam menangani istri, sabar dalam mendidik anak, sabar dalam menangani daripada pekerjaan dan seterusnya. Itu yang diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia dalam bentuk fisik saja. Begitu juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah mengatakan, dan Ibnu Hibban, Tirmidzi dan Imam Hakim mengatakan, Abu Sa'id radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seseorang bisa, ya, pergi ke masjid, saksikanlah, kata Rasulullah SAW, bahwa ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mampu bisa senantiasa datang ke masjid, maka Rasul mengatakan saksikanlah dia orang benar-benar beriman kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Ini sebagai dalilnya Rasul mengatakan, ya, itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Memakmurkan maksudnya di sini apa? Ya, tadi meramaikan salatnya, dia berzikir di dalamnya, tilawah Al-Quran, menghadiri majelis ta'limnya, kajian-kajian ilmunya, berdiskusi di dalamnya tentang agama, tentang keadaan masyarakat dan seterusnya. Jadi ini adalah orang-orang yang beriman kata Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Lalu di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana tatkala kita mengkondisikan diri, ya, tentang sebagaimana kita sampaikan tentang salat tahiyatul masjid ini, ya, kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah, ya, idza jaa ahadukumul masjida falyusalli sajadatain qabli an yajlisa. Apabila seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat dulu, ya, atau mengerjakan salat 2 rakaat sebelum yajlisa, sebelum dia duduk. Lalu pertanyaannya yang sering terjadi, tatkala seseorang, ya, masuk ke dalam masjid terlambat, hari Jumat khatib sudah naik mimbar atau sedang menyampaikan khutbahnya, ya. Yang kemarin kita sudah sampaikan juga, mana yang lebih baik, apakah duduk atau sholat, ya. Nah, kemarin kita sampaikan tatkala kita memilih kita duduk karena kita meyakini di dalam hadis yang sahih, orang yang tidak mendengarkan khutbah, baik dia tidur ataupun dengan sengaja tidak mendengarkan, maka fala jum'ala atau fala jum'alata, maka dia tidak termasuk mengerjakan Jumat, ya, karena inti daripada Jumat itu adalah khutbah, mendengarkan khutbah, ya.
Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yang paling pertama datang belum imamnya dan khatibnya datang dapat apa? Unta. Lalu berikutnya dapat sapi. Lalu berikutnya dapat domba, kambing dan seterusnya sampai kecil sampai dapat anak ayam. Ya. Ya. Jadi dalam benar-benar konteksnya bahwa bagaimana kita di dalam intinya tujuannya berlomba-lomba untuk bersegera dalam kebaikan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan pendapat para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan menurut madhab kami. Nawawi berarti madhabnya apa? Asy-Syafi'i. Ya, di madhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi disunnahkan baginya untuk salat 2 rakaat yaitu salat tahiyatul masjid. Ya, ia memperingatkan salat tersebut akan tetapi memperingatkan dirinya jangan memanjangkan. Ini kondisinya tatkala khutbah Jumat khatib sudah berdiri. Maka hendaklah ia melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan ringan. Jangan memperpanjang tapi dipercepat supaya bisa juga mendengarkan mengikuti khatib yang sedang berkhutbah. Ini di mazhab Syafi'i, ya. Maka ini juga yang dipeluk oleh atau diambil pendapat ini imam madhab yang lain atau para ulama yang lain, karena tatkala kita meninggalkan salat tahiyatul masjid, ya, di hari Jumat khususnya, tatkala bertanya di khatib ini hukumnya makruh. Itu di madhab Syafi'i. Ini juga pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, ya, Ma'khul, begitu juga dengan Ma'muri, Sufyan bin Uyainah, begitu juga dengan yang lain. Dalilnya mana? Dalilnya adalah tatkala Rasulullah SAW pernah menjadi khutbah Jumat. Tatkala beliau khutbah Jumat, seorang laki-laki langsung duduk. Langsung Rasul menegurnya, wahai fulan, sudahkah kamu mengerjakan salat 2 rakaat? Belum. Berdirilah, kerjakan salat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah salat tahiyatul masjid. Redaksi hadisnya, An Jabir bin Abdullah qala ja'a rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhtubu an-nasa yaumul jum'ah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata ja'a rajulun. Ya, ada seorang laki-laki yang datang yang mana wan Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang yakhutubun nas, sedang khutbah Jumat, ya, yang disaksikan oleh manusia yaumul Jumat. Faqala wa shallaita ya fulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sudah salat wahai fulan, wahai laki-laki? Katanya, qala, dia berkata laki-laki itu, la. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, qum, ya, farqa, bangun, ya, lakukan salat. Atau dalam redaksinya mengatakan berdirilah dan salatlah. Maka dalam riwayat lain disebutkan fasali raka'ataini. Rasul juga mengatakan fasali raka'ataini, tidak mengatakan qum warka, tapi qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasali raka'ataini, berdiri, kerjakan salat 2 rakaat. Ini redaksi Imam Bukhari. Imam Bukhari juga membawakan judul bab tentang riwayat akhir ini, Bab man jaa wal imamu yakhutubu salat raka'ataini khafifataini. Nah, di dalam kesempatan yang lain Imam Bukhari itu membahas tentang bab ini. Bab tentang siapa yang datang dan imam sedang berkhutbah melakukan salat 2 rakaat ringan. Nah, ini khusus di dalam Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari mengkhususkan bab ini tentang bab man jaa wal imam, yakni siapa yang datang dan imam sedang yakhutubu salat raka'atin khafifataini. Hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat dengan ringan, jangan diperpanjang tatkala khatib. Ini khusus babnya. Nah, diriwayatkan Imam Muslim juga tentang riwayat berikut, wa an Jabir bin Abdullah qala ja'a Sulaik. Nah, nama laki-laki itu Sulaik yang tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang seorang laki-laki yang dinamakan fulan, ya, dia datang Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah, ya, dia tiba-tiba langsung duduk, ditanya sama Rasulullah SAW, sudahkah kamu sholat? Hai fulan, belum. Itu namanya Sulaik, diperjelas dalam riwayat Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah qala ja'a Sulaiku, ya, as-Sulaikul khatafani yaumul jum'ah. Ya, as-Sulaik namanya as-Sulaik Ghatafani namanya, ya. Jadi as-Sulaik Ghatafani. Pada hari
hari Jumat, dan Rasulullah SAW yakhdhubu, sedangkan Rasulullah SAW kondisinya itu sedang berkhutbah Jumat. Fajalasa, lalu si Sulaim ini duduk, Sulaim Bafatani ini duduk langsung. Faqala lahu ya Sulaim, Rasul mengatakan kepada Sulaim, wahai Sulaim, qum faraka raka'ataini wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaim, bangun kamu dan kerjakan salat 2 rakaat, ya, lalu kerjakanlah sekedar yang wajib saja dalam 2 rakaat tersebut, sekedar yang wajib saja di dalam 2 rakaat tersebut. Artinya apa? Dipersingkat. Lalu bagaimana juga tentang bagaimana faidah dari Imam An-Nawawi tersebut yang bisa digali dari hadis tersebut. Seseorang yang memasuki masjid, ya, lalu dia menemukan, ya, khatib Jumat sedang berdiri, ya, yang melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, maka ini dimakruhkan langsung duduk sebelum sholat. Jadi duduk makruh hukumnya sebelum sholat. Maka lebih baik memang, ya, kita tidak mengapa sholat. Tapi ada pilihan juga nanti. Tatkala azan dikumandangkan, nah, ini kan belum khatib, azan dikumandangkan Allahu Akbar, maka kita boleh memilih 2. Ya, tatkala azan dikumandangkan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu, ya, lalu nanti yang kedua dengarkan azan, menjawab azan, selesai azan baru salat. Ya, tinggal pilih saja, dua-duanya boleh. Tapi, ya, kembali lagi, tatkala bapak-bapak itu atau kita khawatir, ya, tidak mendapatkan daripada khutbah Jumat, di ujung nih datangnya, ya, di ujung kesimpulan dari khotib itu sudah memberikan pemaparan dan ada kesimpulannya, ya, sebelum aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya, tiba-tiba kita salat, tidak tahu apa pemaparan khotib tadi, ya. Nah, maka di sini lebih ahsannya adalah mendengarkan langsung duduk, ya, jangan sampai tertinggal. Ya, kembali lagi tahiyatul masjid, kembali lagi hukumnya apa? Tetap ya sunnah. Tapi sangat dianjurkan dengan kaidah-kaidah yang lainnya, karena bab di sini tentang menghormati masjid. Maka di sini jemaah subhanahu wa taala, ya, perlunya kita berhati-hati di dalam kita beribadah. Ini yang kita maksud kemarin tentang bermuhasabah. Pentingnya kita introspeksi kembali ibadah yang kita lakukan. Jangan saling menyalahkan. Ada dalil mengatakan tidak boleh, ya, khatib sedang ini, sedangkan khatib hukumnya adalah wajib mendengarkan khatib, sedangkan salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Maka mendahulukan mana wajib dengan sunnah? Maka secara logika berarti kita akan mengambil, wah, benar, ya, khatib itu hukumnya adalah wajib didengarkan, sedangkan salat tahiyatul masjid sunnah. Tapi ada dalilnya. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan di mazhab Syafi'i seperti apa? Nah, ini harus kita tahu. Oh, ternyata seperti ini. Nah, sehingga ada ketika saudara kita membantah hal itu, kita paparkan dalilnya. Ini dasarnya, ini pendapat para ulama, dalilnya ini, dan dalilnya itu sahih sebagaimana, ya, Sulaik tadi yang disampaikan oleh ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, insyaallah disimpan, nanti pada Isya kita lanjutkan. Baik, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang kamilah, yang menyeluruh kepada kita, dan diberikan kelapangan dada untuk bisa memahami yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, dan begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbaiki tilawah Quran, bacaan Quran kita, supaya sama-sama bisa lebih optimal dan maksimal di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan dalam beberapa penjelasan tentang keutamaan datangnya kita ke masjid dan menghidupkan daripada masjid yang sudah ada atau yang mempunyai ibadah yang kita lakukan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man
tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin. Nah, ini hadis yang sudah pernah kita bahas atau yang sudah kita sampaikan. Jadi orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dia sudah wudu, lalu datang ke masjid, nah itu lebih utama. Karena langkahnya yang pertama dengan langkah yang berikutnya itu ada fadilahnya ketimbang orang berwudu di masjid atau di mushola. Dari rumah keluar dalam kondisi hadat atau dalam kondisi belum berwudu, langsung wudunya ke masjid. Nah, lebih utama ya wudunya atau sucinya dari rumah. Semakin jauh dia melangkah, maka fadilahnya itu semakin banyak pahala dan dosa yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi redaksi hadisnya, man tatahhara fi baitihi, barang siapa orang yang dalam kondisi dari rumahnya jalan dalam kondisi taharah bersih, thumma masya ila baitin ila min buyutillahi, kemudian dia masya jalan, ya melangkahkan kakinya. Imam di sini melangkahkan kaki di zahir dengan kaki dua kaki, begitu juga dengan naik sepeda dan naik motor dan mobil. Ya, kalau memang lebih afdal ya jalan kaki. Ya, ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan menuju baitin ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan ke masjid, liyaqdiya fardatan min faraidillah, untuk liyaqdiya qada'an, untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan, atau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan salat. Kana khatwatahu ihdahuma tahtahu khati'atan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan dari setiap langkahnya itu Allah Subhanahu wa taala langkah pertamanya menghapuskan dosanya, ya, menghapuskan dosanya di langkah pertamanya. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah berikutnya itu akan mengangkat derajatnya. Jadi intinya kesimpulannya dalam kondisi suci, dan kondisi suci wudu ini bukan hanya saja kita biasakan tatkala berangkat ke masjid, tapi tatkala kita mau ke tempat usaha, mau ke kantor, mau pergian dan seterusnya, usahakan dalam kondisi berwudu, karena fadilah wudu itu luar biasa. Ya, selain kita menjaga kesucian, dia juga salah satu fadilahnya itu ya menghalangi daripada segala sesuatu yang menzalimi kita. Ya, salah satunya makhluk yang tak tertampak atau tak terlihat seperti jin, ya, yang mana ada orang yang iseng atau ada orang yang tidak suka dengan kita dan seterusnya. Apalagi kalau kita berusaha atau kita di kantor dan seterusnya, sudah ada rona-rona yang misalnya di kantor ada tidak menyenangkan karena mungkin promosi jabatan kita cepat melejit, sedangkan orang yang sudah puluhan tahun itu nggak naik-naik, ya, tapi karena tidak ada kreatif, kurang ini dan seterusnya, tapi kita masih muda, cepat dipromosikan. Nah, biasanya yang namanya manusia itu ada saja yang iseng orang teman kantor kita, padahal sudah berjibaku dengan mereka, bekerja sama itu 12 tahun, puluhan tahun, tapi yang namanya syaitan itu selalu menggoda dan ada rasa iri dan dengki, dan ini sering terjadi. Nah, datanglah ke dukun, ya, untuk sihir dan seterusnya supaya orangnya sakit dan seterusnya. Ya, pengalaman dulu ketika saya masih bertugas di majalah Baik Prokah Syariah selama 6 tahun. Ada salah seorang yang datang untuk diruqyah ke kantor. Waktu itu saya tugas di Bogor. Nah, jadi ini setiap bulan orang ini masuk rumah sakit. Diagnosanya itu DBD dengan tipes. Tapi dokternya heran, kok setiap bulan gitu. Ya, orangnya memang ada keluhan dari lambung. Tapi tidak seperti ini. Sampai ke kantor dalam kondisi pakai perawat pribadi, pakai oksigen. Ya, orang udah nggak sampai sudah tidak ada tenaga, ya. Tapi tatkala diruqyah, 3-4 orang yang megang nggak kuat, ya, sampai ada aparat TNI badannya keker, ya, badannya keker, itu pelantik juga. Nah, jadi ini konteksnya bahwa ada medis, tapi penyebabnya juga bisa yang menyebabkan non medis, gitu ya. Itu adalah di luar daripada medis itu tersebut, dia non medis. Maka setelah ditelusuri kasusnya hal yang klasik, ya, bapak ini memang orangnya cekatan, ya,
kerjanya bagus dan seterusnya dipromosikan naik jabatan terus cepat. Nah, ada orang yang nggak senang. Ya, dari sana ada indikasi adalah sihir yang ditemukan di ruang kerjanya yang biasa klasik di Indonesia itu tanah kuburan campur dengan tali pocong, campur dengan bunga ini dan seterusnya. Biasanya ada minyak wanginya, ada raja-raja dan seterusnya. Tapi biasanya 80% perdukunan di Indonesia itu bohong, tidak murni kerjasama dengan jin, kalau Bapak bisa tahu. Jadi dukun-dukun kita di Indonesia ini syekhnya dukun yang master dan syekhnya dukun yang membongkar. Perdukunan kita di Indonesia itu 80% itu tidak ada yang asli. Semuanya adalah modus untuk mencari penghidupan, cuan. Ya, dengan syarat ini maharnya bla bla bla, dari sini sekian ratus juta, puluh juta bla, padahal nggak ada manfaatnya. Nah, 20%-nya ini yang murni kerjasama dengan jin. Ada dia kerjasama dengan jin. Tapi tidak jarang juga Bapak akan ditemukan sampai ini mahalnya ini nggak kuat Pak. Itu jin sama jin yang diadu. Kalau jinnya yang si pasien atau yang dilawan itu lebih kuat, maka dia membutuhkan mahar yang lebih kuat lagi dengan pembayaran yang bayar jin lagi. Ya, nanti minta lagi dengan jin yang lebih kuat, diadu lagi, kalah lagi. Bapak pasiennya, Bapak ini maharnya Pak, silakan cari. Nah, kalau sudah kalah dukunnya, biasanya mencari alasan untuk mahar yang di luar nalar dan akal supaya kita nyerah atau enggak lagi datang seperti itu, atau mungkin dibohongi dan seterusnya. Nah, cilakanya ya, jadi masalahnya orang yang datang ke perdukunan dan dibohongi ini adalah orang-orang yang rata-rata strata ekonominya tinggi dan orang-orang berpendidikan. Itu kebanyakan. Intinya apa? Tidak beriman dan kurang ngaji. Ya, jadi nggak beriman kepada Allah dan tidak ngaji mengkaji Islam itu secara menyeluruh. Padahal Rasulullah mengatakan man ata jahilan, barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang tenuh atau orang mengatakan dirinya orang pintar bisa melihat bla bla bla, orang yang datang ini yang dengerin, yang nganterin 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Terus dengan tidak diterimanya dia dengan hadis itu tahu berarti sholat saya enggak diterima 40 hari 40 malam. Ngapain sholat? Berarti sholat kan enggak diterima. Tetap kewajibannya dia harus mendirikan sholat. Enggak boleh enggak sholat. 5 waktu terus dia lakukan tapi tidak diterima 40 hari 40 malam. Sampai seperti itu larangan Rasulullah SAW terhadap yang namanya perdukunan. Karena ada syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Maka Allah Subhanahu wa mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, ini bahayanya daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita Tabrani dari Abi Baz mengatakan atau meriwayatkan dari Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan bersabda, al-masjidu baitul kulli taqiyyin wa takaffara Allahu liman kana al-masjidu baitahu birrawh. Masjid adalah rumah setiap orang bertakwa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala beri jaminan, ya, kepada orang-orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya bahwa ia memberinya ketenangan, ya, birruh warahmah. Pertama, orang yang datang ke masjid diberikan ketenangan, warahmah, begitu juga dengan rahmat, wa jawazi ala sirati ila ridwanillah, dan kemampuan untuk melintasi sirat yang menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni ilal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipermudah di dalam sirat. Ya, nanti perjalanan kita itu menyeberangi ya sirat, jembatan yang mana di sana orang-orang yang beriman itu selamat dari cobaan sirat itu. Tapi orang-orang yang syirik, orang-orang yang mensekutukan Allah atau orang-orang yang tidak beriman itu berjatuhan karena di bawahnya adalah neraka jahanam. Maka yang terakhir Allah Subhanahu wa taala dalam ini hadis yang berikutnya, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kata Rasul, ya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kalian, ya,
ya, lalu dan mengangkat derajat kalian. Maka di sini adalah tatkala kita memuliakan masjid atau kita menghidupkan daripada masjid tersebut. Maka di sini maksudnya hadis ini ya, sebelum penjelasan dan sesudah penjelasan daripada hadis-hadis yang setelah kita bacakan tadi, maka itu adalah amalan-amalan yang mana bisa menghapuskan dosa. Yang pertama, menjaga wudhu sebelum kita masuk ke dalam masjid, pertama dari rumah wudhu. Yang langkah pertama menghapuskan dosa, langkah berikutnya itu meninggikan derajat kita. Begitu juga dengan orang yang hanya duduk leyeh-leyeh di pelataran masjid di atas pagi hari, sore hari, itu disuguhkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dari surga dari pagi dan sore hari tersebut. Begitu juga dengan yang hadis-hadis yang lainnya yang tentunya sama-sama kita membacanya sebagaimana Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid di sini bukan hanya kajian saja yang ramai, ya, bukan hanya saja sholatnya yang ramai, tapi bagaimana anak-anak, bagaimana orang-orang musafir atau orang-orang yang singgah di masjid kita atau musola kita itu merasa nyaman. Ya, salah satunya kemarin pembahasan kita apa? Ya, masjid itu dirawat, ya, kebersihannya, harum dari karpetnya dan seterusnya, hembranan daripada pengurus. Begitu juga dengan halaman, begitu juga dengan mana yang bermasalah, mungkin ada yang bocor atau keran yang rusak dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian daripada jihad dan bagaimana jalan kita untuk bisa memakmurkan masjid dan merawat rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Karena kita sudah masuk nanti ke bab tentang bagaimana masjid-masjid yang dibangun Allah Subhanahu wa taala dan utama masjid-masjid utama di atas permukaan bumi ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman? Oke, silakan. Misalnya kita datang waktu tinggal sebentar rumah, yang utamakan tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah. Ya, tatkala salat rawatib, salat yang 5 waktu ya. Ya. Jadi sudah tahu akan iqamah kita di sini kan sudah, ini fungsinya timer ini kan. Jadi supaya kita mengerti kita paling banter salat itu paling lama 3 menit itu sudah hebat. Ya, salat 3 menit itu sudah hebat. 3 rakaat, 2 rakaat, apalagi mungkin 4 rakaat juga sudah luar biasa lah itu dengan bacaan yang standar yang tartil. Ya. Rata-rata salat kita kalau salat sunnah, tatkala membaca Al-Fatihah dengan surah pendek, itu paling enggak 2 menit, 1 menit 58 detik seperti itu. Itu sudah bisa kita 2 rakaat. Nah, kalau ada kesempatan yang kira-kira akan bisa mengkondisikan, maka kembali lagi prioritas, ya, mana diutamakan tahiyat al-masjid dengan qobliyah. Pembahasan kita kemarin mana yang rawatib, mana yang termasuk rawatib. Tatkala rawatib beliau diutamakan, maka qobliyah yang mendampingi salat daripada salat wajib ini itu yang perlu. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas kemarin, inna awwal ma yuhasabu, amalan yang paling pertama dihisab nanti di yaumul qiyamah itu as-salat, tentang salat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat hisab para umatku, umat Nabi Muhammad salatnya. Ya, kalau seandainya kamu temukan wahai malaikatku itu ada salat yaitu bolong atau tidak sempurna, sebentar dulu, jangan mengecap dia salatnya tidak sempurna. Lalu apa yang diperiksa? Nawafil. Ya, ini salat yang menyertainya. Ya, salat sunnah qobliyah dengan ba'diyahnya. Kalau memang ada salat sunnah dan qobliyah dan ba'diyahnya, maka tutupilah kekurangan salat wajib itu dengan salat qobliyah dan ba'diyah. Itu fadilahnya salat sunnah. Jangan kita meninggalkan, karena kita tidak tahu salat kita mungkin yang wajib ini 50 bolong, maka penyempurnanya adalah salat qobliyah dengan ba'diyah. Kemarin kita sudah membahas mana yang rawatibnya, mana yang utama dan seterusnya. Ya, akan tetapi secara umum semuanya bisa dikerjakan. Ya, walaupun ada beberapa salat yang mana kemarin kita sampaikan yang diasar dengan dengan zuhurnya, Rasulullah SAW itu tidak senantiasa mengerjakan, akan tetapi pernah mengerjakan beberapa kali sampai beliau mengatakan bahwa walaupun dia tidak menyertai dari salat wajib itu sendiri, tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang kesempatan mengatakan kenapa mengerjakan salat ba'diyah zuhur, ya, karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya pergantian daripada amal
atau dicatatnya amal yang terbaik itu di waktu zuhur, sehingga Rasulullah SAW itu mengutamakan mengerjakan daripada ba'diyah dengan qabliyah salat zuhur. Maka di sini kita melihat menimbang bahwa lebih utama qabliyahnya, lebih utama qabliyahnya. Nah, nanti penjelasannya bagaimana kalau ada orang yang misalnya pertanyaannya kan salat tahiyatul masjid itu dikerjakan sebelum duduk. Nah, kalau ada orang yang sudah duduk, dia mau salat tahiyatul masjid, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Enggak boleh? Boleh. Boleh? Enggak boleh atau boleh? Boleh, Pak. Nah, ada beda. Ya, jadi boleh enggak boleh? Enggak boleh. Bahwa enggak? Boleh. Boleh. Nah, tadi dalilnya enggak boleh apa? Bahwa mau dalilnya mengatakan boleh apa? Nah, itu harus jelas. Gitu ya. Dari mana dalilnya? Apa pendapat pribadi saja atau pendapat katanya, gitu ya, kata ustadz saya atau kata yang pernah saya dengar. Nah, sehingga tatkala kita mengambil istinbat hukum Bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, sama dengan halnya kita bermasyarakat. Jangan kita tatkala misalnya Bapak ini kemarin begini saya lihat dia membuang sampah sembarangan sehingga bikin sampah ini. Katanya, kata tetangga saya, bukan melihat langsung. Terus kata tetangganya tadi ternyata dapatnya dari tetangganya lagi, katanya si ini sampai 3 orang katanya. Nah, ini yang tidak boleh di dalam Islam. Makanya kenapa hukumnya pancung, potong kepala, pencuri potong tangan, itu sangat teliti di dalam Islam. Kalau di dalam hukum kita di Indonesia, katakan negara undang-undang kita, kenapa itu tidak bisa diterapkan? Kita akan sulit. Dia bukan maksudnya dalam konteks sulit itu akan benar-benar ada mahkamah yang menangani. Sama tatkala seorang menuduh zina, kalau dalam hukum kan kita selesai, ada hukum zina, dia ternyata ngumpul ke Polres, dapat sidak oleh polisi, temu KTP-nya nggak ada, bukan suami istri, bawa kantor. Sidang segala macam selesai, hukum ini sekian, ada hukumannya kena KUHP sekian, penjara. Tapi kalau di dalam hukum Islam, tatkala seorang suami ada punya istri, tatkala dia sudah melakukan zina, yang mengatakan menuduh itu harus benar-benar melihat jamnya, detiknya, di mana dia melakukan, bagaimana cara masuknya, perempuannya tatkala dimasukkan alat kelaminnya laki-laki itu bagaimana suaranya, sampai seperti detailnya, supaya hukumnya itu yang hakim itu benar-benar memutuskan. Karena tidak bisa, maka ada syaratnya saksi. Kalau saksi laki-laki bandingannya 2 perempuan, sampai seperti itu. Jadi nggak bisa kita menuduh sembarangan. Maka sama dengan hal katanya tadi, katanya. Jadi tidak bisa kita mengkondisikan, harus kita bayur, harus dilihat kembali. Tapi konteksnya kembali lagi, secara umum di dalam pandangan Imam Mazhab yang 4, begitu juga dengan beberapa ulama tentang salat tahiyatul masjid ini, kembali lagi jangan terlalu diperdebatkan satu, karena dia hukumnya sunnah. Lalu hukumnya dia adalah faedahnya untuk kita menghormati masjid. Lalu berikutnya ada faedah-faedah yang lain, banyak faedahnya. Salah satunya adalah memang ada faedah yang luar biasa di dalam tahiyatul masjid ini. Lalu bagaimana hukumnya? Awal muasalnya adalah untuk salat menghormati masjid. Bagaimana dengan orang yang tatkala dia sudah duduk, lalu terlanjur dia duduk ingin mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid, maka hukumnya boleh, selama tidak memberatkan dia. Karena nanti ada hukumnya, karena tahiyatul masjid ini hukumnya dia bebas, tidak ditentukan oleh waktu. Pertama dia tidak ditentukan oleh waktu. Kalau qabliyah ba'diyah ditentukan oleh waktu, benar? Sesuai dengan niatnya. Qabliyahnya zuhur, ba'diyahnya zuhur, qabliyahnya asar, maghrib, sesuai. Enggak bisa Bapak usolli sunnatul qabliyatul isya dikerjakan di maghrib atau di subuh, enggak bisa. Nah, sehingga ada para ulama yang menyampaikan bagaimana tahiyatul masjid itu dikerjakan di waktu yang haram. Waktunya ada waktu-waktu haram, ada. Tatkala tergelincir mata, tatkala ba'da subuh, langsung salat subuh, selesai salat subuh salat dia. Atau tatkala naik matahari, atau akan naik. Begitu juga akan tenggelam, menjelang tenggelam, dan kalau tenggelam sempurna itu waktu haram mengerjakan salat. Bagaimana dengan salat di masjid? Bebas, boleh. Dia boleh dikerjakan di waktu kapan saja. Di waktu kapan saja.
Ya, tapi tempatnya bagaimana? Nah, dikhususkan di masjid, ya. Nah, termasuk kita tadi sudah mengambil kesimpulan bahwa musola kita ini di tempat kerja sholat lima waktu, ada kajian dan seterusnya rutin, maka di sini juga dikatakan masjid. Karena para ulama tadi tatkala kita berkesimpulan membagi masjid itu 3, ya. Yang pertama adalah masjid secara umum yang dilakukan sholat 5 waktu di sana, tempatnya permanen, walaupun disebut dia musola tidak dikerjakan di sana sholat Jumat, maka dia berlaku hukum-hukum yang lain, termasuk wanita haid, nifas, orang yang junub tidak boleh masuk ke dalamnya tanpa ada sabab atau syar'i yang menyebabkan dia masuk. Lalu berikutnya adalah masjid jami' yang digunakan untuk sholat 5 waktu, di sana dikerjakan juga sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, tempatnya permanen. Lalu yang ketiga itu adalah tempat hamparan bumi Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan masjid atau dikatakan secara umum musalla yang tempatnya tidak permanen, seperti musalla kantor, tempat penungguan bis di bandara dan seterusnya, sifatnya sewa, ya, yang sifatnya tidak permanen. Satu ketika bisa dijual, ya, tempat itu bisa dipergunakan untuk ke tempat yang lain, bukan mushola lagi fungsinya, bisa saja di ruangan apa, gudang dan seterusnya. Maka ini tidak bisa digunakan sebagai sholat tahiyatul atau mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi kembali lagi, ya, itu konteksnya bahwa tatkala kita mengerjakan tahiyatul masjid ini, pada umumnya pemahamannya adalah sholat menghormati masjid tatkala kita akan masuk ke dalam masjid atau berada di pelataran masjid atau di dalam masjid yang digunakan sebagai tempat salat. Tapi kalau salat al-jihad ini nanti akan siap, ya, jumlah yang salat misalnya Jumat 40 orang sudah memenuhi syarat, ya salat Jumat di sini. Enggak apa-apa, kita khotib cukup kok di sini sampai 60 sampai 80 orang, sampai luar, ya, sampai di yang ibu-ibu gitu kan. Ini saja di berapa ini? Satu saf ini berapa isinya? Ada 15? Nah, ada 15 ya? 12 itu renggang-renggang ya, bawa sejadah gitu ya. Ya 12 lagi, 1, 2, 3, 4, 5 saf, 5 kali 12 berapa? Ya, di sini dalam aja tidak bisa. Ya, tinggal apa namanya? Di sini mimbar ada podium selesai nanti Jumat. Kalau memang jauh dari yang seharusnya, kalau masuk ke sana dan seterusnya, atau bisa menjadwalkan diri dengan baik, orang-orang kampung bisa ke sini, ya, bisa ke sini, orang perumahan kita bisa tercover. Sekira orang kampung akan lebih dekat, ya, dia ke sini daripada misalnya Asyuhada lebih jauh. Kalau ke masjid sana harus nyebrang gitu kan, ya, tinggal mengkondisikan saja. Tinggal menghadirkan khotib-khotib yang bagus, ya, khotib-khotib yang bagus dalam menyampaikan, bacaannya juga mantap-mantap gitu kan, ya, bisa sebagai wasilah untuk memakmurkan daripada masjid, insyaallah. Baik, seperti itu. Ada lagi yang dipertanyakan? Kalau misalnya kita melaksanakan sholat Jumat di musola ini, tapi tidak konsisten, artinya minggu Jumat ini kita sholat, karena besok nggak ada orangnya, itu besok ada itu gimana? Yang sudah ditetapkan untuk sholat Jumat. Iya. Ternyata pekan ini sholat Jumat, besoknya nggak ada, nggak ada jamaahnya gitu. Ada tapi kurang. Oh gitu, ada jamaah tapi kurang. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi tatkala sudah disepakati ini menjadi apa namanya untuk dipakai untuk Jumatan, ya, sedangkan asyurut di Jumat itu kan minimal itu 40, ya, sedangkan jamaahnya kurang dari 40, ya, dan ini kembali lagi harus apa namanya disepakati lagi atau disuruhkan lagi oleh DKM, sudah layak atau tidak mengambil kesepakatan. Kita kan ada dewan, kita ada dewan suro di sini, ada dewan syariahnya nggak? Wah, ada dewan suro. Ismul aman itu kan bagian apa hukum dan keamanan gitu ya, harus ada dewan syariahnya, dewan suronya, dewan penasehat yang dituakan saja, nggak apa-apa merangkap yang sudah lama, bapak-bapak yang sudah ini tinggal mengkondisikan saja, ya, nah, sehingga sudah layak nggak, ya, terus kemanfaatannya dan syiarnya seperti apa. Tapi kalau akan menimbulkan apa namanya tidak mungkin mudarat, nggak mungkin ya, fitnah atau yang lain dan seterusnya, kekhawatiran yang lain, ya, lebih ahsan memang membisikkan. Ya, seperti kan asyuhada, ya, di apa namanya, benar, asyuhada kan, itu kan lagi pembangunan. Kalau memang melihat dari kondisinya, ya, kemarin saya jadwal di sana, apa namanya,
memang udah berhimpit-himpitan ya, sehingga akan dilebarkan ke belakang ke samping ya, supaya bisa muat dengan jamaah yang lain ya, setengah jalan digunakan ya, memang mau tidak mau harus diperluas seperti itu ya, sehingga bisa mengcover jamaah. Nah, bagaimana kondisinya? Begitu juga dengan Miftahul Jannah ya, sampai kan di luar-luar, karena memang dia masjid posisinya adalah posisi yang sangat strategis ya, tempat orang musafir banyak yang mampir di sana. Nah, sehingga bagaimana DKM mengelolanya itu sebenarnya bagus sekali, seperti masjid-masjid yang pada umumnya seperti parkiran diaktifkan, kajian subuhnya, kajian pada zuhurnya itu ada, itu luar biasa, nanti akan bisa hidup sudah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita di sini? Saya pernah menyampaikan juga beberapa kali ke Bapak, ya, strategis dari musola kita ini luar biasa sebenarnya. Tidak hiruk pikuk, nggak diganggu dengan motor, nggak diganggu dengan suara-suara bising orang dan seterusnya. Ya, jadi tempat muhasabah, tempat kajian itu, etikaf dan yang lain ini sangat-sangat strategis ya, karena tempatnya cukup sangat bagus untuk bisa dikondisikan. Nah, itu dibicarakan kembali. Kalau memang itu tidak memenuhi syarat tentang sholat Jumat itu, maka itu kembalikan lagi kepada masjid yang umum yang biasa digunakan. Jangan sampai memaksakan supaya tidak keluar daripada apa yang sudah syarat yang sudah ditentukan seperti itu. Insyaallah. Sudah baik. Tidak yang lain? Nadia, aman. Baik, kalau begitu kita sedikit lanjutkan tilawah Quran kita di terakhir surat apa kemarin? Masih ada yang ingat? Di surat Al-Qari'ah ya. Lagi. Baik, kita lanjutkan di bacaan yang umum. Kemarin juga kita mengecek di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah terakhir dari surat Al-Qari'ah yang sempat viral kemarin ya, Ustaz yang menyampaikan Al-Qari'ah itu bacaannya harusnya Qari'ah berarti pembaca Al-Quran ya, Qari berarti laki-laki yang baca, kalau Qari'ah perempuan. Jadi Qari'ah itu pembaca perempuan gitu. Salah padahal ini ya, dia bacanya Qara'a, baca, harusnya bila ain, Al-Qari'ah bila ain ya, itu makanya artinya hari kiamat. Kalau Al-Qari'ah ya pembaca perempuan pakai hamzah, makanya ganti huruf artinya berubah, ganti harokat artinya berubah, salah tempat berhenti dan memulai juga bisa berubah ya. Jadi ini intinya konteksnya dalam tatkala kita. Sering saya menyampaikan juga di beberapa kajian ya, mohon maaf walaupun dia seorang ustadz yang terbangnya tinggi ya, tapi tatkala dia membaca Quran atau dia tilawah menjadi imam, bacaannya salah atau bacaannya misalnya termasuk kesalahan jari, ya mohon maaf ya, bisa dikondisikan. Maka kemarin sudah mulai kita di masjid kita juga di Al-Wani sudah menyampaikan karena mengkondisikan di sini para khotib semuanya dengan syariah sudah mulai disaring atau difilter ya, mana yang bisa melanjut tahun ini, mana yang enggak gitu ya. Karena penjadwalan untuk tahun 2024 minimal 3 bulan sebelum tahun 2024 terjadi ya, jadi gitu ya. Nah, sama dengan Ramadan ya, minimal 2 bulan sebelum Ramadan jadwal ustaz-ustaz yang untuk mengisi itu sudah jadi. Jadi sehingga nyaman mau nonton di mana, kosongnya di mana dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan di surat Asy-Syams sudah, Asy-Syamsi wa duhaha udah ya? Udah. Al-Balad sudah. Al-Ghasyiyah sudah. Surat Al-A'la ya, Surat Al-A'la sudah ya? Sabihis ya. Oh, ini sudah mantap ini bacaan ini ya.
Al-lail wal-laili idza yaghsha. Belum ya? Ya belum. Kemudian sudah Syams sudah. Jadi kita lihat surat Al-lail di halaman 595. Teks saya lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Jadi saya jangan kepanjangan walaupun ada tanda mat, tetap dia jadi dua harokat ya. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Ingat pakai ain, jangan membaca inna sa'yakum. Sa'yakum hamzah. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Masih banyak kata-kata hamzahnya. A'ta wattaqa. A'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wasaddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Ha, hati-hati dihaluskan ha. Ya. Wasaddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sin jalan, jangan sampai kepotong. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Baik, ditahan, ada iqlab di sana. Wa sama, lama menahannya dengan min. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. للعسرى فسنيسره للعسرى. Baik, ayat pertama perhatikan ya, kita 1 sampai 10 dulu. Ain dengan hamzah sama, sya dengan sin. Jadi jangan membaca walaili idza yagsa yag sama qalqalah.
yaghsha. Rokhwahnya dha, lanjut ke sya tafasyi. Wal laili idza yaghsha, yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Untha dua harakat. Untha. Inna sa'id nasa hamzah. Nah di sini ain. Inna sa'yakum lasyatta, lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra, fasanuyassiruhu lil yusra, lil yusra. Lah, jangan kepala, jangan membaca fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Jadi lam sim jangan kepala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, bil hu wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Sekarang saya bagi tiga ya. Dari sini nih sampai Pak ke sini, dari si Mas sampai ke Mas ini. Mas apa namanya? Mas Anam Mas Andi. Mas Anam saya dari mana sampai Pak. Kita bagi bagi tiga jadinya. Ya, baik. Sebelah sini dulu ya, sebelah kiri saya. Ya. Kita sampai sini. Pak Duk sebutkan dari ta'awud dan al-masbah 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Tumbuh gigi atas. Dzal, adzza. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa khalaqadz dzakara wal untha. Ya, bagus. Terus. Inna sa'yakum lasyatta. Akan termasya la syatta, la syatta. Sekali lagi inna sa'yakum lasyatta. Baik, terus. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Berarti tasydid dal, jangan sampai keluar suara ta. Contohnya wasadda, wasadda itu ada ta'nya. Ya, jadi salah nanti. Jadi ada ta dan dal jadinya. Yang benar wasadda, wasaddaqa bil husna. Coba. Wasaddaqa bil husna. Ya, sama dengan dia surat Al-Fatihah. Ya, di kalimat dan jalan kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki
Nah, jarang orang kita temukan dengar membaca maliki yaumiddin. Din itu ada taknya dulu baru dan. Ya, jadi nambah huruf jadinya. Ya, nambah enggak boleh, ngurangin enggak boleh. Ya, jadi harus benar dal. Ada iddi uddu maliki yaumiddin. Nah, sama di sini. Wasadda. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Hati-hati di depan ku ada waw kecil. Tanda mad panjang. Mad sila qasir gitu. Qasir berarti pendek. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Iya, bagus. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik, bagus. Silakan Mas Anang sampai sini. Nah, anak-anak ikut baca ya. Nah, ini gede suaranya. Dari ta'awudzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Wa ma khalaqadz tasyikkan sekali lagi. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Baik, hati-hati tapi jangan jadi zai. Zakar artinya mengingat. Zakar. Tapi kalau zakar artinya apa? Ya. Kalau wa ma khalaqadza itu mengingat. Zakara yadhkuru uzkur, ingatlah Allah. Tapi kalau zakara yazkuru uzkur, zakar benarnya. Ya, jadi jauh artinya nanti. Ya, silakan ulang lagi. Wa ma khalaqadza pakai dzal. Ulang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Iya, terus. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Iya, bagus. Baik, silakan. Sudah? Silakan sebelah kanan. Nah, kalau enggak mau ikuti suaranya. Dari ta'awud, a'udzu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sekali lagi. Wasadda. Sekali lagi. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa
sering dibaca dan biasakan mendengarnya juga. Ya, jadi harus hati-hati di dalam pengucapan tadi, di tasydid dal, lalu tasydid apa namanya di huruf zal, ya zal tasydid di ayat yang ketiga, wa khalaqal dza, ya sama dengan tatkala tasydidkan ya di huruf dal, ya sama dengan ayat yang ke-9 diulang lagi, wa kadzdzaba bil husna. Nah, di sini di suratul Lail itu juga banyak sukun, lam sukun, sin sukun. Yang sukun itu jangan rawan itu qalqalah atau dipantulkan. Sehingga kalau memantul ya sering orang membaca karena tidak memperhatikan dari apa namanya step dari perpindahan hurufnya. Ya sama akan terbawa. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah dan seterusnya. Nah, jadi setiap sukun itu bisa berpotensi untuk qalqalah atau dipantulkan. Jadi kalau bukan huruf qalqalah itu tidak boleh memantul. Ya sama tatkala tadi membaca inna sa'yakum lasatta, ain bisa mantul, sinnya bisa mantul, kafnya bisa mantul. Tapi jangan setiap makhraj sifatnya diberikan haknya. Inna sa'yakum lasyatta, ya. Jadi ketika berpindahnya dari huruf ke satu atau huruf yang pertama dengan yang berikutnya, itu usahakan ya jangan sampai terpotong. Kalau dia terpotong, nah itu yang menyebabkan qalqalah. Ya, contoh misalnya di ayat ke-7, fasanu yassiruhu lil yu. Jadi jangan dipotong. Kalau potong lil yusra. Nah, itu jadi qalqalah. Ya. Jadi dia menyambung dan setiap sifat huruf itu mempunyai panjang lebih dari satu harokat, tapi tidak sampai 2 harokat. Kalau dia 2 harokat berarti mad tabi'i, mad asli. Ya, jadi panjang lebih dari 1, tapi tidak sampai 2 harokat. Sehingga tadi kita jalan baca fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Baik, kalau salat insyaallah di pekan depan kita pertemuan berikutnya ya bisa di dalam lagi dalam tilawah dan tahsin Al-Qur'annya supaya bisa sama-sama nanti memperbaiki bacaan sedikit ya bisa kita sempurna insyaallah. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan bisa kita telah dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW itu bisa kita cerna dengan baik, bisa dipraktikkan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal hajatana, Allahumma taqabbal min kulli a'malina min 'amalin salih ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas bil ba's ishfina wa anta shafi' la shifaa'a illa shifaa'an la yughadiru saqama shifaa'an la yughadiru saqama ya arhamar rahimin
يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل العبادة ومن أهل التلاوة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kami mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap orang benar. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pribadi saya sendiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi